Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat beserta hidayahnya Allah masih mudahkan jalan-jalan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat kegigihan perjuangan beliau, kesungguhan perjuangan beliau sehingga kita masih bisa menikmati keindahan dan kemuliaan agama Allah, yakni agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bentuk rasa syukur kita terhadap Allah SWT yaitu kita dengan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah, karena tidak ada sebaik-baik pemberian dari Allah SWT kecuali melainkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan oleh Allah bagi seorang hamba melainkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi dia ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Dan kenapa kita harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i? Karena ilmu Allah sangatlah banyak, ilmu Allah sangatlah luas, sedangkan waktu yang diberikan kepada kita adalah sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, dan kita tidak pernah tahu kapan Allah akan cabut hidayah dari Allah terhadap kita. Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, karena sebaik-baik pemberian dari Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Qawaid Fiqhiyah yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Abdurrahman Nasir bin Sa'di rahimallahu ta'ala.
Semoga Allah berikan pahala terbaik bagi beliau rahimallahu taala. Kemarin kita sudah membahas tentang kaidah yang pertama yang berkaitan dengan niat, yang kita sudah pelajari bersama, yakni seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita tergantung kepada niat kita. Untuk apakah ibadah kita, untuk apakah muamalah kita, dan segala apapun yang kita kerjakan itu akan ternilai dengan niat-niat kita. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimallahu jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Qawaid Fiqhiyah. Kita memasuki kaidah yang kedua atau kaidah yang ke-12 di dalam kitab PDF-nya. Kaidah yang kedua, bait yang ke-12. Beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasan kitab beliau. Beliau menyebutkan ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Ad-din, agama ini dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan. Agama kita ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agama kita dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan. Fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi, dan di dalamnya untuk menolak dan mencegah dari keburukan. Agama dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan dan untuk menolak, mencegah dari keburukan. Beliau kemudian menjelaskan syarah dari matan yang beliau bawakan. Ada al-aslu al-azim, ini adalah satu kaidah yang sangat agung. Ini adalah satu kaidah yang sangat agung. Wal qaidatu al-amah yadkhulu fiha ad-din kullih, yaitu satu kaidah yang bersifat umum secara keseluruhan, yang di dalamnya masuk di dalam perkara agama ini. Ini adalah kaidah yang bersifat secara umum, yang masuk seluruh perkara di dalam agama kita. Faquluhu mabniyun ala tahsili masalih, dan seluruh ajaran di dalam agama kita, di dalam agama ini, agama Allah, yakni agama Islam, seluruhnya dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan. Dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan. Fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia, di dalam agama, di dunia dan di akhirat. Wa ala daf'il mudari fid din wad dunya wal akhirah, dan untuk mencegah kemudaratan atau keburukan di dalam agama, dunia dan akhirat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimallahu jami'an, agama kita dibangun di atas prinsip ini. Semua perintah Allah, semua syariat yang diperintahkan terhadap manusia itu dibangun di atas prinsip mewujudkan kemaslahatan dan untuk mencegah segala bentuk keburukan di dalam agama, dunia dan akhirat. Yang kita ketahui bersama bahwasanya asal perintah adalah kewajiban. Al aslu fil amri lil wujub.
asal dari seluruh perintah Allah, asal dari seluruh syariat dari Allah adalah wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Ila madala dalilun yasrifuhu, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari perkara yang wajib, perkara yang sunnah, makruh, dan yang lain-lain. Maka hukum asal dari perintah, hukum asal dari syariat Allah adalah wajib untuk dikerjakan. Kemudian beliau melanjutkan, fama amrullah bi syai'ila fa fihi minal masalih ma la yahbitul bihil alwasfu. Maka tidaklah Allah perintahkan terhadap sesuatu perkara, tidaklah Allah perintahkan terhadap suatu perkara ila fa fihi minal masalih, kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan. Ma la yuhbitu bihil alwasfu, yang tidak mampu akal untuk menggambarkannya. Kemaslahatan yang tidak mampu untuk akal menggambarkannya. Wa ma nahyu an syai'in ila fa fihi minal mafasid, dan tidaklah Allah larang terhadap suatu perkara kecuali di dalamnya terdapat kemudaratan, mafasid, atau terdapat keburukan. Ma la yuhbitu bi alwasfu, yang akal tidak mampu untuk menggambarkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimumullahu jami'an. Terkadang kita tidak tahu kemaslahatan dari syariat Allah. Terkadang kita tidak tahu apa dari fungsi ibadah yang Allah wajibkan terhadap kita. Kenapa bisa? Kenapa kita bisa tidak tahu manfaatnya atau tidak tahu atas kemaslahatan dari perintah Allah tersebut? Karena Allah ciptakan akal kita terbatas. Karena Allah ciptakan akal kita terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Ini kuncinya. Maka ketika perintah atau syariat datang terhadap manusia, yang pertama harus kita lakukan adalah mengimani dan melakukannya, bukan mempertanyakannya. Setiap perintah ataupun syariat yang datang terhadap kita, pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani dan melaksanakannya. Karena bukan Allah yang ditanya, karena bukan syariat Allah yang ditanya, tapi kita sebagai seorang hamba yang akan ditanya terhadap segala perbuatan yang kita lakukan. Hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian beliau melanjutkan, famin a'dam ma amrullah bihi at-tauhid, dan di antara perintah atau syariat Allah yang paling agung adalah at-tauhid, tauhid. Dan di antara perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid, alladhi huwa ifradullah bil ibadah, yaitu seorang hamba mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ikhwani fillah wa ahfati fillah rahimani wa rahimullahu jami'an. Kita ketahui dari pengertian ini adalah tauhid uluhiyah. Kenapa Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala mencukupkan dengan pengertian tauhid uluhiyah untuk menggambarkan perkara tauhid? Sama halnya dengan Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan juga demikian,
beliau mencukupkan dengan pengertian ifradullah bil ibadah. Kenapa? Karena zat Allah, apabila kita sudah memurnikan di dalam peribadahan, maka kita meyakini, maka kita melazimkan di dalam tauhid rububiyah maupun asma wa sifat. Karena zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang mampu menciptakan sesuatu. Zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang mampu menciptakan sesuatu dan memiliki kesempurnaan di dalam nama-nama dan sifatnya. Sehingga ketika kita mentauhidkan Allah di dalam perkara uluhiyah, sudah melazimkan seorang hamba mentauhidkan Allah di dalam perkara rububiyah maupun asma wa sifat. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa mustamilu ala salahil qulubi, dan di dalam perkara tauhid tersebut mencakup atas kebaikan untuk hati. Di dalam perkara tersebut mencakup kebaikan untuk hati. Wasi'atiha, dan luasnya hati. Wa nuriha, dan cahaya bagi hati. Wansirahiha, dan lapangnya hati. Wa zawalu adraniha, serta akan hilang di dalam hati-hati manusia kotoran-kotoran, segala macam bentuk kotoran hati. Wa fihi masalih al-badani wad dunya wal akhirah, dan di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi badan manusia pun merasakan kemaslahatan dari tauhid seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'damu ma nahallahu anhu asyirku fi ibadatih, dan satu perkara yang paling besar yang Allah larang bagi seorang hamba adalah mensekutukan Allah di dalam ibadah. Mensekutukan Allah di dalam ibadah. Alladhi huwa fasadu wa mudadah fil qulubi wal abdan. Dan di dalam pensekutuan tersebut terdapat kerusakan dan bahaya bagi hati dan badan. Di dalam kesyirikan terdapat kerusakan dan bahaya bagi hati dan badan. Wad dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, fa kullu khairin fid dunya wal akhirah wa huwa minas samarat at-tauhid. Maka setiap kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba ketika di dunia maupun di akhirat, ia merupakan buah dari tauhid. Ini catatan ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimallahu jami'an. Apapun kebaikan yang kita dapatkan ketika kita di dunia maupun kelak ketika di akhirat, ini merupakan buah dari pentauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqulu syarri fid dunya wal akhirah wa huwa minas samarati asyirki. Dan setiap keburukan yang kita dapatkan ketika di dunia maupun di akhirat adalah buah dari kesyirikan. Setiap keburukan yang kita dapatkan ketika di dunia dan di akhirat merupakan buah dari kesyirikan. Ini yang hendaknya kita perhatikan.
ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimallahu jami'an. Hendaknya kita perhatikan dan senantiasa kita perbaiki pentauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan kebaikan bagi kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, maka hendaknya kita tanamkan terhadap diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan masyarakat kita pada umumnya untuk mentauhidkan Allah dengan benar. Wa mimma amrullah bihi as-salatu waz-zakatu wasiyamu wal hajju lati min fawaidiha. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara perintah Allah, di antara perintah Allah yaitu salat, kemudian zakat, puasa, haji. Dan di antara faedah-faedah dari perintah Allah tersebut, insirahul sadri wa nurihi, lapangnya dada atau lapangnya hati dan cahaya bagi hati. Sadri, dada kita menjadi lapang. Akhwati fillah, ya akhwati fillah, manfaat dari peribadahan tersebut yaitu hati kita menjadi lapang dan bercahaya. Wa zawalu hamumahu wa ghamumahu, dan hilangnya hamumah. Hamumah itu ikhwani wa akhwati fillah, yaitu ketakutan terhadap suatu perkara yang belum terjadi. Mungkin kita pernah merasakannya di masa depan kita, di masa depan anak-anak kita. Menjadi apa kelak? Ketakutan-ketakutan yang tiada henti. Ini di dalam bahasa Arabnya yaitu hamumah. Ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Wa ghamumahu, ini adalah bentuk ketakutan yang sudah terjadi. Ghamumah adalah bentuk rasa takut yang sudah terjadi. Ini akan menghilang dengan kita beribadah kepada Allah. Wan syatul badani wa khafatuhu, dan amal-amal tersebut menjadi sebab bagi badan untuk menjadi lebih energik. Amal-amal tersebut yang kita kerjakan menjadikan badan-badan kita menjadi lebih bersemangat. Wa nuril wajhi, dan menjadi cahaya bagi wajah. Wasi'ati rizki, dan luasnya rizki. Wal muhabbati fi qulubi mu'minin, dan rasa kecintaan di dalam hati orang-orang mukmin. Ini diantara manfaat dari ibadah-ibadah tersebut. Wa fi zakati wa sadaqati, dan di dalam zakat dan sedekah. Wa wujuhul ihsan, dan berbuat baik terhadap orang lain. Di dalamnya terdapat zakatun nafsi, pensucian bagi jiwa. Di dalam zakat dan sedekah dan berbuat baik terhadap orang lain, di dalamnya terdapat pensucian bagi jiwa. Wa tadhiruha, dan pembersihan bagi jiwa. Wa zawalu washu wad-daran anha, dan hilangnya kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit dari hati. Wa daf'u hajati akhihi al-muslim wa ziyadah barakah mali wa namaihi. Di samping
zakat dan sedekah tersebut untuk memenuhi kebutuhan saudara kita yang muslim, juga berfungsi untuk bertambahnya keberkahan bagi harta-harta kita dan tumbuh, bertambah serta tumbuh harta-harta kita. Jadi jangan pernah berpikir, ikhwani wa akhwati fillah, di dalam zakat kita, sedekah kita yang kita berikan terhadap orang lain itu mengurangi harta kita. Tidak. Ada khata' kabir. Ini kesalahan yang besar. Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, ini merupakan kesalahan. Kemudian beliau melanjutkan, ma'a ma fihi hadil a'mal min adimi sawabillah alladzi la yumkin wasfuh. Di samping itu, di dalam amal-amal ini terdapat pahala Allah yang agung yang tidak mungkin seorang hamba untuk menggambarkannya. Di samping kebaikan-kebaikan tersebut terdapat pahala dari Allah yang seorang hamba tidak mampu untuk menggambarkannya. Wa min husuli ridho alladhi huwa akbaru min kulli syai' wa zawalu sakhti. Dan untuk mendapatkan ridho dari Allah yang itu merupakan perkara yang paling besar di antara perkara yang lain. Perkara yang paling besar yang kita cari ketika di dunia adalah keridhaan dari Allah. Wa zawalu sakhti, serta hilangnya murka dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah dan hilangnya murka dari Allah. Wa kadzalika asyar'u li'ibadi al-ijtima' lil ibadati fi mawadi'i. Dan demikian juga disyariatkan bagi hamba lil ibadi al-ijtima', berkumpul untuk melakukan ibadah fi mawadi'i, di berbagai kesempatan. Dan disyariatkan juga bagi kita semua, ikhwani wa akhwati fillah, untuk berkumpul melakukan ibadah di berbagai kesempatan. Seperti halnya yang siang ini kita lakukan bersama, insyaallah ta'ala. Semoga Allah luruskan niat-niat kita dan berkumpulnya kita di sini ternilai ibadah di sisi Allah. Kasolatil hamsi wal jum'ati wal a'yad wa masyairil haji. Seperti halnya salat 5 waktu, salat Jumat, salat Id, dan masyairil haji, manasik haji. Walijtima li zikrillah, dan berkumpul di dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan agama-agama Allah. Wal ilmu nafi', dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lama fil ijtima'i minah tilati alladhi yujibu tawaddad wa tawassula. Dengan berkumpulnya manusia minakhtilati, maka akan terjadi interaksi sesama kita. Alladhi yujibu tawaddad, yang di dalamnya menimbulkan kedekatan hati. Ketika kita sering berkumpul, dan itu di dalam kebaikan, ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah ta'ala apabila hati-hati kita semuanya lurus karena Allah ta'ala, akan timbul kecintaan dan kedekatan di dalam hati-hati kita, insyaallah ta'ala. Wa tawassula, dan terjadinya komunikasi
wa zawalu taqata' wal akhda'i bainahum, dan akan hilang putus hubungan dan kebencian di antara mereka. Ketika mereka berkumpul akan hilang putus hubungan. Tidak mungkin hubungan kita akan terputus dengan kita saling berkumpul. Dan akan hilang juga kebencian terhadap sesama. Wa muraqabah asyaitan alladhi yakrahu ijtima'ihim 'alal khair, dan untuk mengecewakan bagi syaitan yang ia tidak suka yakrah berkumpulnya manusia di dalam kebaikan. Syaitan akan kecewa, ikhwani wa akhwati fillah, ketika manusia sudah perhatian terhadap agama mereka, mereka bersemangat di dalam majelis-majelis ilmu mereka, setan akan semakin kecewa. Dan ini yang kita harapkan. Wa husulu tanafus fil khairat, dan akan terwujud di antara manusia saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ketika mereka rutin berkumpul di majelis-majelis ilmu, akan tumbuh di dalam hati-hati mereka persaingan namun di dalam kebaikan. Dan ini persaingan yang kita harapkan, senantiasa kita harapkan di antara kita saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Waqtida'u ba'duhum ba'da, dan sebagian akan mencontoh sebagian yang lain. Tidak mencontoh, sebagian manusia akan menyentuh sebagian yang lain. Wa ta'limu ba'duhum ba'dun, dan sebagian akan mengajari sebagian yang lain, saling belajar. Wa ta'allama ba'duhum min ba'din, dan sebagian akan belajar dari sebagian yang lainnya. Kalau tadi sebagian mengajar untuk sebagian yang lainnya, akan tumbuh pula sebagian yang lain untuk belajar kepada sebagian yang lainnya, saling belajar mengajar. Wa kadzalika usulu ajrul kasir alladhi la yahsul bin firad. Di samping untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak yang tidak didapatkan ketika infirad, ketika kita bersendirian. Dan sudah kita pahami bersama, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimallahu jami'an, ketika kita, salah satu contohnya sembahyang atau sholat berjamaah dengan kita sholat sendirian di rumah, itu pun sudah jauh pahala yang Allah akan berikan terhadap kita. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Illa ghairi dzalika minal hikmi, serta hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa abahu subhana al-bai' wal 'uqud wal mubahat lama fiha minal adli. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi kita al-bai'ah, yaitu jual beli, wal 'uqud dal mubahah, akad-akad yang mubah, lama fiha minal adli, yang di dalamnya terdapat keadilan. Allah membolehkan jual beli, akad-akad yang mubah yang di dalamnya terdapat keadilan. Wali hajatin nas ilaiha, dan banyak manusia butuh terhadapnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa khadhama riba wasairul uqud al-fasidah, dan Allah mengharamkan bagi kita semua
riba, dan berbagai al-uqud, berbagai macam transaksi yang rusak, yang terlarang. Allah mengharamkan berbagai macam transaksi yang terlarang. Lama fiha minaz zulmi wal fasadi, yang di dalam akad-akad tersebut terdapat kezaliman dan kerusakan. Waliktina'un nas abiha, sejatinya manusia tidak butuh terhadap perkara tersebut, maka Allah akan larang perkara tersebut. Wa abahu thayyibat min ma'akil wal masyarib, dan Allah bolehkan segala perkara-perkara yang thayyib, perkara-perkara yang baik dari ma'akil, dari makanan-makanan, wa masyarib, dari minuman-minuman, wal malabis, dari pakaian-pakaian, wal manakih, dari pernikahan, lama fiha minal khubsi wal mudarati ajilan wa ajilan. Allah haramkan terhadap manusia perkara-perkara yang khabis, afan, walihajati nasi ilaiha, terlewatkan, wal adama mafasidah fiha, dan di dalamnya tidak terdapat kerusakan. Allah membolehkan segala perkara yang baik dari makanan, minuman, pakaian, nikah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia, bagi makhluk. Walihajatin nas ilaiha, dan manusia butuh terhadap perkara tersebut. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh pakaian, dan manusia butuh untuk menikah. Wal adamu mafasidah fiha, dan di dalamnya tidak ada kerusakan, maka Allah bolehkan. Kemudian yang terakhir, insyaallah taala, yang bisa kita pelajari bersama, wa harrama al-khaba'is min ma'akili wal masyaribi wal malabis wal manakihi, dan Allah haramkan dari kita perkara-perkara yang habis, perkara-perkara yang jelek di dalam makanan. Akhwati fillah, isma'u, di dalam makanan, di dalam minuman, di dalam pakaian, dan di dalam menikah. Kenapa Allah larang? Lama fiha minal khubsi wal madarati ajilan wa ajilan, yang di dalam perkara tersebut terdapat bahaya. Terdapat bahaya, kemudaratan, ajilan, ketika di dunia sekarang, wa ajilan, dan ketika di akhirat kelak. Wa tahrimuha himayatan li'ibadih, maka Allah haramkan perkara tersebut himayah, bentuk perlindungan terhadap hambanya. Allah haramkan perkara-perkara yang habis sebagai bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya. Wasiyana lahum, dan penjagaan Allah terhadap mereka. La bukhlan alaihim, dan bukan merupakan pelit atau bakhil dari Allah, bukan. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan hal tersebut merupakan rahmat bagi mereka, rahmat Allah bagi mereka. Fakama an ata'ahu rahmatun
maka yang perkara-perkara tersebut Allah cegah, maka itu bentuk rahmat bagi manusia. Wa famana'ahu rahmatun, dan begitu pula perkara yang Allah larang, yang manusia dilarang untuk mendekatinya, itu sebagai bentuk rahmat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Misal azalika, contoh dari perkara tersebut, an inzalal matar biqadri ma yahtaju ilaihil al-ibad rahmatan minhu ta'ala. Allah menurunkan hujan dengan kadar yang manusia butuhkan sebagai bentuk dari Allah, sebagai bentuk rahmat dari Allah. Allah menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak lebih, tidak kurang, sebagai bentuk rahmat dari Allah. Fa idza zada bihaitsu tadar wa ziyada kana mana'ahu rahmatan. Akan tetapi apabila Allah zada, Allah tambah, sehingga hujan itu bertambah, dan itu membahayakan. Hujan itu ketika terjadi terus menerus akan membahayakan bagi manusia. Terjadinya banjir, tanah longsor dan yang lain-lain. Kana mana'ahu rahmatan, maka Allah mencegah dari hal tersebut, merupakan bentuk rahmat dari Allah. Ini yang bisa kita pelajari bersama ikhwani wa akhwati fillah di kaidah yang kedua, bait yang ke-12, yang menjadi poin penting bagi kita semua, bahwasanya agama kita secara keseluruhan, syariat-syariat yang ditujukan kepada manusia dibangun di atas prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menolak, mencegah dari berbagai keburukan. Seluruh perintah Allah, seluruh syariat Allah, di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak yang tidak mampu seorang manusia, seorang hamba untuk menggambarkannya. Karena akal manusia terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Mungkin ini yang kita bisa pelajari bersama pada siang hari ini. Jikalau terdapat kesalahan, dan kesalahan itu murni dari kami karena kurangnya ilmu-ilmu kami, kurangnya rasa ingin belajar kami, dan jikalau terdapat kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan senantiasa kita di dalam kebaikan-kebaikan. Semoga Allah senantiasa mudahkan duduk-duduknya kita di dalam majelis-majelis ilmu, dan semoga Allah luruskan niat-niat kita di dalam mempelajari ilmu ini, karena sebaik-baik pemberian dari Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah kelak kumpulkan kita bersama di dalam jannahnya Allah Ta'ala bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang soleh yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai yaumul qiyamah. Naktim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.